Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Tentunya kita berperilaku itu punya motivasi ya. Kenapa kita makan? Karena motivasinya lapar. Kenapa kita minum? Karena motivasinya adalah haus. Kenapa anak bandel? Kenapa motivasinya? Iya. Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar ya. Di sini ada dua macam, ada eksternal dan internal. Kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana? Eksternal atau internal? Yang dari luar kan? Atau yang dari dalam? Dari dalam tentunya. Kalau paksaan kan dari luar nggak enak ya, sesuatu yang dipaksakan. Jadi dengan kesadaran diri yaitu internal. Yaitu yang pertama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Masa kita memberikan imbalan ke anak supaya anak bisa patuh? Kan tidak juga. Ya. Kemudian yang kedua untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena dia takut ya akan hukuman, maka dia menjalankan peraturan yang ada di sekolah. Itu kan merupakan paksaan yang dipaksa dari luar, dari guru, dari sekolah ya. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu mulai sadar ya dari dalam. Selanjutnya, nah menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi ini, motivasi manakah yang saat ini paling banyak dilakukan oleh siswa kita? Eksternal sudah jelas ya. Apakah sudah melihat Bapak Ibu ketika anak-anak melakukan nilai internal? Ada tidak kira-kira? Satu dua ya. Tentang eksternal, ketakutan akan hukuman ataupun iming-iming penghargaannya. Kata Bu Ayu juga kalau di sekolah anak-anak itu tidak ada yang namanya pemberian penghargaan ya, karena pemberian penghargaan ataupun reward itu sebetulnya mematahkan kreativitas ya, karena dia itu ketergantungan ya. Bukan dia malah baik ya mau ngasih imbalan, tapi malah keenakan nanti mematahkan kreativitas anak, kemudian ketergantungan seperti itu. Jadi memang tidak diperkenankan ya. Selanjutnya, nah di sini ada tiga macam, ada mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mengenai perlakuan kita terhadap guru. Yang pertama hukuman. Kira-kira kita pilih yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi. Restitusi pernah mendengar Bapak Ibu? Pernah ya? Daripada hukuman berarti kita memilih konsekuensi ya? Kalau restitusi kayaknya belum ya? Nah perbedaannya dari hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu tidak terencana secara tiba-tiba, dia terlambat, kamu silakan hormat bendera sampai nanti istirahat pertama, itu kan tidak ada juknisnya, aturannya gitu ya, seperti itu. Kemudian murid tidak mengetahui apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan ya. Kemudian bersifat satu arah karena berasal dari guru, dan berupa hukuman itu biasanya fisik atau psikis, berupa cercaan, hinaan, hardik, ataupun push up. Kamu push up karena terlambat, jadi ya push up karena bilang kata hewan misalnya gitu ya, itu maksudnya ke hukuman. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah ada aturannya, dan di sini disepakati sesuai dengan peraturan, anak pun mengetahuinya. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena paksaan itu. Kemudian sikap guru selalu memonitor guru. Nggak ada. Misalnya murid keluarkan bajunya, kan berarti bukan sadar dari dalam dirinya, itu kan paksaan. Di pola tempatku, guru baru ke dalam. Berarti itu guru sebagai pemonitor, memonitor murid gitu ya. Jadi kalau kita tidak ada, tidak melihat
dia seenaknya aja, dia masih terpaksa. Berbeda dengan restitusi. Nah di sini proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita tanyakan, kamu kenapa berbuat seperti itu? Kemudian bagaimana kira-kira kamu akan memperbaiki? Jadi bukan kita menyodorkan solusi, tapi mereka sendiri yang mencari solusi supaya mereka sadar dan memahami bahwa hal tersebut adalah salah. Seperti itu. Jadi kita berkolaborasi dengan siswa. Next. Nah selanjutnya ini ada sebuah ini ya tentang apa ya? Oh matematika. Ada IFA, katanya kurang menguasai pelajaran matematika sehingga dia lebih banyak berdiam diri menggambar di buku pelajaran. Kemudian ada pasien mau menanyakan pertanyaan untuk IFA ya. Dan IFA merasa gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya. Kemudian gagal untuk menjawab pertanyaan dari pasien tersebut. Maka seluruh kelas pun, murid di dalam kelas pun tertawa melihat perlakuan si IFA tersebut. Ya. Kemudian Pak Seno membiarkan teman-teman IFA menertawakannya. Ya otomatis IFA-nya malu ya, malu luar biasa. Udah gugup kemudian ditertawakan sekelas, gitu ya. Kemudian ditantang lagi untuk maju ke depan kelas, berdiri sambil menunjuk hidungnya. Nambah malu lagi anaknya, udah salah, dia dipermalukan di depan umum. Jadi mentalnya makin down saja. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di dalam kelas. Semoga ujungnya. Next. Nah pertanyaannya, setuju tidak kira-kira apa yang dilakukan Pak Seno berbeda? Tidak. Kenapa tidak? Ibu Ina mau menjelaskan? Boleh, silakan. Ibu Ani, Pak Ece, kenapa tidak setuju kira-kira? Karena mempermalukan anak di depan umum, apalagi ya tambah-tambah hukumannya harus menunjuk hidung di depan kelas sambil berdiri. Apakah tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena peristiwa satu arah. Iya, tidak ada keterlibatan siswa di dalam. Iya betul. Mental iya, makin sama fisik iya, karena dia kan cantul ya istilahnya harus pegang hidung seperti itu. Betul sekali. Nanti Bapak Ibu sudah memahami mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu di kelas menggunakan apa kira-kira? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman berupa fisik atau psikis Pak? Aku mah sudah berupa konsekuensi. Berupa konsekuensi. Oh ya. Hukumannya berupa konsekuensi kalau gitu. Berarti konsekuensi kalau gitu. Ya kan itu dua barang yang berbeda. Iya. Hukuman dan konsekuensi. Saya menghukum anak tapi dengan konsekuensi. Oh gitu. Iya betul, dengan konsekuensi. Misal seorang anak telah merobekkan pekerjaan temannya, kertas pekerjaan temannya, berarti konsekuensinya dia harus tulis ulang, begitu ya? Itu konsekuensi. Next. Kenapa harus ada hukuman? Iya. Karena teman-teman yang lain harus tahu bahwa itu perbuatan salah. Iya. Tapi cara menghukumnya itu dengan konsekuensi. Iya. Nah ini dua barang yang berbeda, tapi kalau disatukan luar biasa. Tolong nanti disampaikan ini Bapak karya ya. Ya siap Bapak. Iya. Terima kasih atas laporan. Iya betul sekali. mencari bentuk dari hukumannya. Iya, konsekuensi. Sampai kesalahan. Nah, ini ada kasus lagi. Kita pilih hukuman atau konsekuensi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Biasanya anak suka menuliskan pakai tip X yang di meja. Coba apa ini? Konsekuensi. Bu Ai udah maju? Belum ya? Silakan. Ibu Ai, kenapa konsekuensi? Alasannya kenapa? Boleh silakan sambil maju. Iya, pengen foto. Silakan Bu Ai. Bu Ai,
membersihkan coretan kira-kira apa? Konsekuensi. Betul sekali. Konsekuensi. Kenapa, Adiki? Karena itu yang harus dilakukan gitu terus. Itu. Oh, membersihkan coretan. Ya udah coret-coret ya. Hapus. Bangku itu kan milik umum, Milik bukan negara. pribadi. Betul. Jadi siapapun bangku itu boleh dipakai oleh semua orang. Iya, betul sekali. Dan harus dijaga ya Pak. Jaga. Nah, jangan sampai. Menurut saya konteksnya harus ditambah itu Bu. Iya. Kalau membersihkan coretannya itu di piwaran guruna, Yo, Nanti dihukum. itu hukuman. Oh iya. Kalau membersihkan coretannya lahir dari kesadaran dirinya setelah ditanya, setelah segitiga restitusi, Oh iya. dengan kesadaran sendiri, nilai-nilai kebajikan sendiri, Iya. nah maka itu konsekuensi. Kalau membersihkan WC, tapi disuruh ke guru TK. Ya, hukuman. Makanya menghukum itu harus dengan konsekuensi. Nah itu tadi balik lagi. Siapa? Coba kita cek. Itu ya. Iya. Sanksi ya atau konsekuensi. Ada lagi? Kasusnya kayaknya ada lagi. Nah ini akan kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Udah pasti ini mah hukuman karena fisik. Ya. Next. Ya. Ada kasus tidak. Nah ini ada kaitannya dengan posisi kontrol seorang guru. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa memposisikan diri. Itu ada 5 macam. Nanti kita refleksikan ya, kita itu ada di posisi yang mana. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Yang pertama penghukum itu sendiri ya udah pasti dia membentak, menghardik, suara keras, nada tinggi, ya seperti itu. Ciri-ciri atau indikator dari seorang guru yang memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah biasanya itu dengan suara lembut, lirih, yang hayat gitu ya, dekat dengan siswa. Tapi dia membuat murid tersebut merasa bersalah. Tolong kamu gak kasihan sama ibu, nanti ibu kalau kalian gak di dalam kelas jajan ya, misalnya jajan di luar, tidak di dalam kelas, nanti ibu dimarahin sama bapak kepala sekolah. Kamu gak kasihan sama ibu, kan? Jadi anak, oh iya kasihan ya sama ibu gitu. Jadi dia merasa bersalah, jadilah nanti ke identitas gagal si anak tersebut karena tidak disadari dalam dirinya. Kemudian teman itu biasa dekat dengan siswa yang kemudian biasanya bisa mengajak siswa ya untuk berbuat kebaikan, ya teman itu seperti itu, mengajak ya, dapat mengajak siswa. Kemudian pemantau, kalau pemantau itu dia berbasis data. Misal ada yang tahu jam berapa hari ini? Jam berapa sekarang? Kalau sekolah masuknya jam berapa? Termasuk terlambat atau tidak? Kemudian mematuhi peraturan atau tidak? Ya, jadi berbasis data kalau pemantau. Nah yang terakhir ini yang paling ideal yaitu manajer. Manajer kan dalam arti juga memanage, mengatur supaya anak bisa menyadari ya akan kesalahan. Manajer dia nadanya tidak terlalu lirik seperti pembuat rasa bersalah, datar, namun dia dapat menggali kira-kira solusi apa yang terbaik yang berasal dari siswa ya supaya bisa memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Mungkin langsung aja ke contohnya ada. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini yang pertama penghukum. Ini kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat bendera selama 1 jam. Nah, berarti kan dia tegas ya, nada tinggi, kemudian bersifat fisik. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, gitu ya? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, nah ini agak yang lebih mending daripada yang
tidak apa ya, malah mengulangi lagi karena dibantu terus sama si bapak ibu guru tersebut karena dia lah CSIU gitu ya, besti gitu ya. Jadi meskipun saya berbuat salah, nah saya pun dekat iya sama bapak ibu guru tersebut gitu ya. Jadi ketergantungan dan konsekuensinya hanya dekat atau tergantung pada bapak ibu guru tersebut saja, tidak akan patuh kepada guru yang lain. Biasanya seperti itu. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak konsekuensinya, gitu ya. Setelah upacara kamu beri atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu yang berbasis data kayak gitu. Kemudian yang manajer, nah kalau manajer itu lebih menggali kira-kira solusi yang terbaik itu apa? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Iya bu, saya tahu, saya nggak pakai atribut, misalnya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Berarti mulai hari ini sepulang sekolah saya akan menjahitkan atribut ke seragam saya supaya besok dapat memakai seragam yang lengkap dengan atributnya. Berarti kan bukan guru yang memberi solusi, tapi iya dia sendiri. Karena dia paham dan dia. Next. Nah, posisi kontrol apakah aku? Boleh siapa yang belum maju? Ibu Ina, mana? Posisi kontrol apakah ini? Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira apa ya posisi kontrolnya? Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira apakah yang mana? Ya, teman. Oh, membuat merasa bersalah. Coba Bu cek. Oh, ini dalam kutip harusnya di nada tinggi, nada pembentak ya. Selalu. Ya betul. Seharusnya saya sendiri yang mencontohkannya dengan nada tinggi. Selalu saja gitu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, nada tinggi berarti bangku. Next. Ada lagi, sanksi atau konsekuensinya apa? Kira-kira apa ini? Manajer, coba Bu cek. Dia maksudnya memantau. Sebelum manajer yang punya. Ya, betul sekali mulai. Ayo bantulah demi Bapak ya. Hah? Apa? Bukan dia. Rasa bersalah atau apa? Salah atau rasa bersalah? Iya, betul. Lanjut, ada lagi kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Seperti ancaman ya, membuat rasa bersalah gitu ya ke orang tua. Betul sekali. Lanjut. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa? Betul sekali. Inilah yang terbaik, yaitu manajer. Jadi harus menggali solusi dari Nah, selanjutnya agar budaya positif itu tercipta, maka yang pertama harus menyusun dulu yang namanya keyakinan kelas. Kenapa namanya keyakinan bukan peraturan? Kira-kira kenapa ya? Iya, kalau keyakinan? Betul sekali. Mau direkam Ibu Ina? Iya, betul sekali. Betul, apa yang dikatakan Ibu Ina benar bahwa peraturan itu bersifat memaksa kalau keyakinan berasal dari dalam dirinya sendiri. Betul sekali. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, ya, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja, ya, karena agar mudah diingat. Saya sendiri membuat keyakinan kelas itu mengadopsi dari Pak Permana yang TPS karena concernnya ke sampah. Kalau saya rubah lagi ke slogan yang lain nanti anak bingung, terlalu banyak ini slogan, itu yang mana yang dipakai ya. Makanya saya mengadopsi
Melanjutkan apa yang diprakarsai oleh Pak Permana luar biasa sekali. TPS. Apa itu TPS? T. Tahan buang sampah sembarangan. P. Pungut sampah jika bertemu. Betul. Pungut sendiri. Jangan sama orang. Ya. S. Simpan sampah pada tempatnya. Simpan pada tempatnya. Jangan di tempat yang sembarangan. Betul sekali. Jangan buang, Simpan. Oh, jangan dibuang. Kalau dibuang bisa di mana aja ya, Pak? Dibuang masalah lagi nanti. Ya. Kalau simpan itu lebih ke hati-hati gitu ya, Pak ya? Iya. Kalau dibuang bisa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita tidak bisa memaksakan atau menyamakan dengan daerah pesisir pantai karena kita di pegunungan ya. Jadi kita harus mengadopsi apa yang ada di lingkungan kita. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jangan hanya melibatkan ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan yang lain saja. Tapi harus semua warga agar tahu bahwa keyakinan kelasku ini seperti ini, gitu. Agar disepakati bersama. Nah ini agaknya ini yang terakhir ya, Bapak Ibu. Tadi ada yang namanya restitusi manajer, kemudian di sini ada juga segitiga restitusi. Ya, tadi yang paling dikatakan ya, gimana caranya supaya kita memberikan hukuman tapi tidak dengan paksaan gitu ya, dengan cara restitusi ini ya, dengan memposisikan kita sebagai posisi kontrol ya, manajer. Adapun tahapannya yang pertama menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi tindakan salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kira-kira apa keyakinan yang telah kamu langgar? Apa keyakinan yang belum kamu lakukan sejauh ini? Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu percakapan atau dialog antara guru dan siswa agar dapat menghasilkan murid nanti yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Next. Yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Bagaimana sih kata-kata menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Malah kita lebih baik itu dari suatu kegagalan atau kesalahan agar tidak mengulangi lagi atau tidak terjerumus lagi pada suatu kegagalan tersebut. Dengan kata-katanya, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, Mas. Ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan keterlambatan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi bukan Bapak Ibu saja ya, saya juga gini. Kalau anak terlambat kan atau salah, malah kita menuduh lagi makin salah kan ya. Kamu tuh gimana sih telat mulu gitu kan? Makin anak malah pergi ya dari sekolah gitu, kabur deh gitu ke rumah. Bukannya menyadari akan kesalahannya karena dia udah telat malah dimarahin lagi, kayak mau sekolah deh kan, jadi malah trauma ya Ibu Ina ya gitu ya Ibu Ina begitu. Namun kita harus mendampingi anaknya dengan kata-kata yang bijak seperti itu, bukan memvalidasi mengiyakan atas kesalahannya, namun kita iring anak supaya dia bisa menyadari akan kesalahan. Kita bisa kok menyelesaikan ini gitu ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ibu tidak akan menyalahkan kamu, tapi kita akan sama-sama mencari solusinya ya dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa marah, memberontak terhadap teman kamu karena kamu diejek misalnya, ataupun gimana gitu dibulinya kalau sekarang ya ambil-ambil. Kamu boleh merasa kecewa atau marah kepada teman kamu, itu hal wajar. Nah, jadi kita memihak dulu ke siswa, gitu. Baru nanti kita arahkan, bimbing, gimana nih solusinya. Bukan malah kamu nangis baik, gitu ya, Lina.
lagi kelas 7 masih transisi dari SD ke kelas 7, mungkin ibu wali kelas 7, wah banyak sekali ya cobaannya ya, banyak menghadapi masalah-masalah seperti itu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu penguatan positif yang kita berikan. Next Bu. Yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Dasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan dan tentu yang tadi yang kebutuhan dasar manusia yang 5 itu. Nah, di sini ada kata-katanya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kira-kira itu penguatan positif atau negatif ya Pak? Negatif. Ya. Misalnya ada anak yang dikatain bapaknya, gitu ya. Si A dikatain bapaknya oleh si B. Si B memberontak. Nah, pemberontaknya misalnya mau memukul, mau saja, belum kena. Terus dikuatkan oleh guru yang tersebut, divalidasi ya. Padahal si B itu bisa melakukan lebih dari itu, bisa aja ditonjok beneran kan ya. Kalau itu kan belum seperti itu. Kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal ini. Karena kan setiap tindakan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, punya alasan tertentu. Kamu pasti patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti tadi yang dikatain bapaknya. Bapaknya kan berharga orang tuanya. Kalau bukan anaknya sendiri membela siapa lagi, gitu ya. Itulah kita kuatkan ya di sana. Jangan malah dinegatifkan lagi oleh kita. Udah ngedon dia sama kita lebih dikata-katain lagi ya makin down. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya. Next Bu. Tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya itu kita termotivasi secara intrinsik. Saya juga masih belajar ya Bapak Ibu bagaimana cara memotivasi diri dari dalam diri sendiri. Begitu pula memotivasi anak supaya dia berperilaku sesuai dengan keyakinannya, nilai dan kebajikan yang ada dan tersadarkan dari dalam dirinya. Apa kata-katanya? Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Ya, menanyakan keyakinan ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau kamu berantem terus, kamu jadi apa? Nah, tidak ya. Jadi kita menanyakan keyakinan kan kita menghormati ya, menghormati dan menghargai. Berarti kita harus melakukan dan meyakini hal tersebut. Nah, keyakinan tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu, setelah ini ada video, ilustrasi video. Mohon maaf apabila soundnya tidak jelas, apalagi kata-katanya, apalagi ada yang kurang, silakan. Saya menerima masukan sekali. Di sini ada contoh tahapan restitusi yang telah saya lakukan dengan seorang siswa dengan ilustrasi bahwa murid tersebut berangkat terlambat, ya. Harusnya jam 7, malah 7.20 dia baru berangkat. Mohon maaf jika kameranya kurang bagus. Next ya. Nah, ini contohnya.
yang memang tidak hanya kepada murid saja ya, dalam kepada anak sendiri yang kita coba. Dan saya masih mencoba ya, susah untuk menerapkan secara sepenuh hati gitu bagaimana restitusi. Anak rewel pakai restitusi Bu, ingat. Anak rewel pakai restitusi. Gimana berarti? Menstabilkan emosinya gimana? Menstabilkan emosi. Anak rewel iya, harus menstabilkan identitasnya, validasi ya. Seperti itu ya. Dan kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya kasih tahap mencoba menerapkan restitusi ini. Baik sekali ya. Untuk penutupnya di sini dalam penerapan program disiplin tersebut ya. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik ya, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sendiri dalam psikolog saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Masih ingat trilogi pendidikan Tuan? Trilogi pendidikan di depan, jadi ingat so. Kalau di bawah Trilogi pendidikan. boleh silakan. Ini foto. Silakan. Ingat so sebetulnya, ingat yang so tujuh handalnya. Ingat sesungguhnya artinya di depan Jadi teladan. memberikan teladan, iya, teladan ataupun contoh ya bagi murid. Karena memang sejatinya jangankan ke murid ya, ke anak saya aja dia niru apa yang kita lakukan, gitu ya, karena anak itu peniru ulung katanya. Jadi kita harus benar-benar memberikan perilaku yang baik di hadapan anak. Kemudian iman yo mengungkap so, artinya di tengah memberikan motivasi ya, agar anak bisa semangat untuk belajarnya, mendorongnya di belakangnya. Kemudian keturunan ini mendorong murid seperti itu. Dan kita sebagai among atau manajer yang dapat menuntut murid-muridnya sendiri menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sedikit banyaknya mudah-mudahan dapat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semua. Saya di sini bukan hanya mencoba menjelaskan, tapi yuk bareng-bareng kita rubah paradigma kita mengenai murid, ya, pandangan kita terhadap murid dalam pembelajaran. Karena jujur saya sendiri kalau dilihat merefleksikan diri sendiri dari awal saya mengajar sampai saat ini, memang dari awal saya emosi yang keluar gitu ya. Kalau anak bandel ya saya makin nantang gitu, karena jiwa muda. Kalau sekarang semakin namanya usia, tambahnya anak, apalagi dengan pengalaman kerja yang berapa tahun gitu ya, semakin sadar, apalagi dengan pendidikan guru penggerak ini semakin menyadari saya bahwa oh ternyata anakku kalau dikerasin makin keras gitu. Padahal mereka tuh butuh perhatian. Saya mengalaminya itu di sini, ketika anak diperhatikan, anak yang baik diperhatikan, dia tuh malah melakukan perbuatan baik sendiri, tidak kita suruh. Misalnya saling ketika keluar, karena dia merasa diperhatikan. Oh saya tuh dianggap ada loh, gitu ya. Ternyata dengan tidak cara kekerasan seperti itu, dengan kita mengambil ya, menghayat gitu ya kalau sebenarnya anak, maka akan menyadari bahwa dia tuh nggak usah disuruh pun dia akan melakukan hal baik. Mungkin demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas waktunya yang sudah tersita oleh saya, bisa dikembalikan kepada Ibu Belanja. Luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Nika yang sudah menyampaikan materi dengan begitu gamblangnya. Boleh saya simpulkan sedikit ya Bu, tentang paradigma baru ini. Memang betul ya bahwa pendidikan sekarang itu sangat jauh berbeda dengan dulu ketika kita masih sekolah. Jadi hal yang mendasar yang
lagi nanya, tadi di sekolah betul sabaraha. Tanya aja, kamu tadi hari ini sudah berbuat kebaikan apa, seperti itu. Karena tadi kita sudah simak sama ya, termasuk ada saya juga lupa sih. Pokoknya yang tadi ada gaya belajar yang auditori visual dan seperti itu. Mungkin anak saya tidak termasuk yang ini gimana ya, jadi kognitifnya kuat, bisa juga di hal-hal yang lain. Yang jelas insya Allah semuanya juga baik lah. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai pendidik bisa mengamalkan apa yang tadi sudah dipaparkan, dan kedepannya semoga anak-anak didik kita juga menjadi generasi-generasi unggul. Amin ya, generasi-generasi unggul dan sesuai yang diharapkan oleh kita semua. Karena ini tidak ada yang baca doa ya, mari kita akhiri saja acara ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangannya.